Perkenalkan, nama saya Aprilian Tias dengan NIM 230810201036. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fridupang Budi dengan akhiran NIM 1017. Perkenalkan, nama saya Yuda Ditya Pasa dengan NIM 230810201210. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bisnis internasional. Bisnis internasional adalah sebuah kegiatan yang menyangkut segala macam transaksi bisnis atau transaksi ekonomi di antara dua negara atau lebih, dan mencakup baik kegiatan antar pemerintah maupun perusahaan swasta. Bisnis internasional. Bisnis internasional dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah suatu transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain. Dalam hal perdagangan internasional, transaksi antar negara dilakukan dengan cara ekspor dan impor. Dengan adanya transaksi ekspor dan impor, maka timbul neraca perdagangan antar negara. Dan yang kedua ada pemasaran internasional atau international marketing. Adalah suatu transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan di dalam suatu negara dengan perusahaan lain atau orang atau individu di negara lain. Transaksi bisnis internasional semacam ini dapat ditempuh dengan berbagai cara, antara lain licensing, franchising, dan manajemen contracting. Kemudian ada dampak positif dan negatif bisnis internasional. Dampak positifnya yaitu menumbuhkan ekonomi suatu negara dengan membuka pasar untuk produk dan jasa dari negara lain. Negara tersebut dapat memperluas pasar dan meningkatkan produksi dan penjualan produk dan jasa lokal. Dampak negatifnya yaitu dampak negatif bisnis internasional antara lain juga pada kesulitan bahan baku pelaku usaha lokal. Bisnis internasional membuat bahan mentah dalam negeri terjual di luar negeri. Masifnya ekspor dan bahan mentah menyebabkan pasokan bahan mentah di Indonesia akan semakin menipis. Ada tujuan bisnis internasional. Yang pertama yaitu perluasan penjualan, yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan untuk barang-barang yang tidak mudah rusak. Perlu perluasan penjualan atau market area, contohnya seperti barang-barang kerajinan tangan. Yang kedua ada mendekati sumber. Sumber yang dimaksud di sini meliputi 6M, antara lain man, money, machine, materials, and market. Yang mencakup sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya kapital. Yang ketiga ada keanekaragaman. Penjualan produk disesuaikan dengan segmen pasar yang meliputi selera masyarakat, daya beli, ataupun fungsi barang. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekspansi bisnis. Ekspansi bisnis adalah suatu strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk memperluas operasinya di pasar baru ataupun wilayah yang lebih luas. Ekspansi dapat dilakukan dengan membuka cabang baru, mengakuisisi bisnis lain, atau memperluas jangkauan produk ataupun layanannya. Selanjutnya yaitu ekspansi bisnis sendiri dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan dan memperluas pangsa pasar. Dengan demikian, usaha semakin berkembang dan mampu berkompetisi di pasar yang lebih luas. Berikut adalah alasan perusahaan melakukan ekspansi bisnis. Yang pertama, yaitu pertumbuhan bisnis dalam persaingan yang semakin ketat. Ekspansi bisnis menjadi salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan tersebut. Selanjutnya, yaitu meningkatkan pangsa pasar. Dengan mengakses pasar baru atau wilayah yang lebih luas, perusahaan dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan kesadaran merek. Selanjutnya, yaitu tentang menjaga keunggulan bersaing. Dengan memperluas pasar ke wilayah baru atau pasar yang belum dijangkau, perusahaan dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dan menghindari kehilangan pangsa pasar ke pesaing. Selanjutnya, diversifikasi risiko. Perusahaan juga melakukan ekspansi bisnis untuk diversifikasi risiko. Dengan memperluas operasi ke pasar baru atau wilayah yang lebih luas, perusahaan dapat mengurangi risiko kegagalan bisnis di satu pasar atau wilayah tertentu. Ekspansi terdiri dari berbagai jenis atau bentuk yang disesuaikan dengan karakteristik perusahaan. Berikut ini adalah jenis-jenis ekspansi. Yang pertama yaitu ekspansi bisnis, yaitu ekspansi yang dijalankan tanpa membuat terjadinya perubahan struktur modal. Dalam ekspansi ini, perusahaan menambah modal kerja dengan cara menggunakan kapasitas produksi yang tersedia di dalam perusahaan. Misalnya, pengusaha menambah kapasitas
produksi maupun distribusinya untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Ada beberapa macam dalam ekspansi bisnis yang sering dilakukan oleh berbagai perusahaan. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu merger atau penggabungan. Kegiatan ekspansi yang penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan yang lebih besar. Merger dilakukan untuk memperluas bisnis pasar. Selanjutnya yaitu akuisisi ataupun pemerolehan. Kegiatan membeli atau mengambil alih sebagian besar seluruh saham dari perusahaan untuk mendapatkan kontrol atas perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu leverage buyout atau pembelian terutang. Pembelian suatu perusahaan tertentu dengan metode pinjaman utang. Selanjutnya yaitu joint venture atau mendirikan usaha patungan. Penggabungan dua perusahaan yang sepakat untuk membangun bisnis baru demi mencapai kekuatan ekonomi yang lebih besar dari sebelumnya tanpa melihat latar belakang modal dan lokasi di masing-masing negara yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu jenis ekspansi yang kedua, yaitu ekspansi finansial, yakni kegiatan membeli alat produksi tahan lama, memodernisasi alat produksi yang lama, mendirikan pabrik baru, mengambil alih perusahaan lain, penggabungan dengan perusahaan lain, dan sebagainya. Untuk jenis ekspansi ini mengakibatkan perubahan struktur modalnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu jenis ekspansi kredit, adalah kegiatan penambahan jumlah kredit. Kredit sendiri adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan. Selanjutnya yaitu jenis ekspansi pasar, adalah suatu kegiatan yang perusahaan lakukan dengan tujuan untuk memperluas pasar baru dengan berbagai produk yang telah perusahaan miliki. Nah, pembahasan selanjutnya adalah pengertian resiko. Resiko adalah kemungkinan terjadinya sesuatu kejadian yang dapat menimbulkan kerugian atau dampak negatif pada suatu pihak. Resiko dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti resiko keuangan, resiko operasional, resiko pasar, resiko reputasi, dan lain-lain. Resiko dapat mempengaruhi keberlangsungan bisnis dan dapat menimbulkan kerugian finansial yang signifikan. Yang selanjutnya adalah pengertian asuransi. Asuransi sendiri adalah salah satu bentuk pengendalian resiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan atau transfer resiko dari satu pihak ke pihak lain. Asuransi memberikan pelindungan terhadap resiko kerugian finansial yang mungkin terjadi di masa depan. Asuransi dapat membantu mengurangi dampak negatif dari resiko yang terjadi pada bisnis tersebut atau individu. Asuransi dapat memberikan pelindungan terhadap resiko kecelakaan, resiko kesehatan, resiko kebakaran, resiko bencana alam, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis resiko dan asuransi. Dalam bisnis manajemen, resiko dan asuransi sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dari resiko yang terjadi. Manajemen risiko dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang mungkin terjadi pada suatu bisnis, sehingga asuransi bisa membantu mengalihkan risiko dari suatu bisnis atau individu ke perusahaan asuransi. Dengan demikian, manajemen risiko dan asuransi dapat membantu risiko bisnis untuk mengurangi dampak negatif dan risiko yang terjadi dan memberikan kelangsungan bisnis yang lebih efisien, lebih baik lagi. Beberapa jenis risiko dalam asuransi. Risiko murni, pure risk, atau disebut pure risk. Risiko yang hanya memiliki kemungkinan terjadinya kerugian atau tidak terjadi apa-apa. Contohnya adalah risiko kecelakaan, kebakaran, dan kematian. Selanjutnya risiko spekulasi atau disebut spekulatif risk. Risiko yang memiliki kemungkinan terjadinya kerugian, keuntungan, atau terjadi apa-apa, contohnya risiko investasi atau bisnis.
Risiko khusus atau particular risk, risiko yang hanya akan berdampak pada satu individu atau kelompok tertentu. Contohnya adalah risiko PHK atau terjadinya korban pencurian. Selanjutnya, keuntungan asuransi. Asuransi sendiri pun memiliki keuntungan, teman-teman. Asuransi memiliki manfaat yang penting bagi individu atau kelompok tertentu dalam menghadapi risiko yang tidak terduga. Keuntungan dapat diperoleh dari asuransi yaitu memberikan jaminan keuangan maksudnya dalam menghadapi risiko yang tidak terduga. Mengurangi beban finansial. Asuransi dapat mengurangi beban finansial yang mungkin terjadi di masa mendatang, seperti biaya perawatan kesehatan yang tinggi atau biaya pendidikan anak yang terlalu tinggi. Yang berikutnya adalah membantu mencapai tujuan keuangan. Asuransi juga dapat membantu Anda untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang, seperti mempersiapkan dana pensiun atau membiayai kebutuhan anak-anak Anda. Berikutnya, menenangkan pikiran dan mengurangi beban kecemasan dari kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Selanjutnya, memberikan perlindungan finansial bagi keluarga atau pihak tertentu sesuai dengan kesepakatan dalam polis asuransi jika terjadi risiko kematian selama masa pertanggungan asuransi berlangsung. Berikutnya, kesimpulan dari resiko dan asuransi. Selain manfaat, asuransi juga memiliki beberapa resiko, seperti resiko tidak terjadi kesalahan, resiko tidak terjaminnya klaim, resiko penipuan, resiko biaya administrasi, dan resiko inflasi. Namun, manfaat yang diperoleh dari asuransi jauh lebih besar dari resiko yang ada. Oleh karena itu, asuransi dapat menjadi salah satu alternatif pengendalian risiko dan fondasi penting dalam mendukung pengelolaan serta perencanaan keuangan seseorang yang lebih baik. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Terima kasih.